Halo para mahasiswa-mahasiswi, di video pembelajaran program studi penyiaran di mata kuliah Produksi TV non-drama. Nah, tadi ada yang udah mulai ngomong-ngomong ya. Di sebelah saya ini ada Pak Irwanto. Halo Pak Irwanto. Halo apa juga. kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Irwanto di sini akan menjelaskan dan memaparkan nih tentang mata kuliah produksi TV non-drama. Kita akan membahas Khususnya mengenai apa ya? Naskah operasional. Ya? Oke, kita akan membahas yang namanya naskah operasional karena di dalam sebuah program televisi itu diperlukan yang namanya naskah operasional, benar ya. Oke Pak Irwanto, saya pengen tahu nih karena mungkin teman-teman atau para mahasiswa juga pengen tahu nih apa sih yang dimaksud dengan naskah operasional dan fungsinya tuh untuk apa sih sebenarnya gitu ke mereka. Baik. Sebelum menjelaskan naskah operasional, saya akan informasikan dulu bahwa sifatnya naskah dalam produksi TV, khususnya TV non-drama ya, ini tidak diperlihatkan kepada penonton yang ada di rumah seperti ini loh naskahnya, enggak gitu. Oke. Jadi lebih kepada kepentingan dari tim produksi itu sendiri atau kru serta pengisi acara. Jadi fungsinya untuk buat pengisi acara dan kru ya, iya. naskah itu ya, oke. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini kata kuncinya supaya nanti mungkin para mahasiswa atau para mahasiswi atau para audiens semua yang menyimak program acara ini bahwa naskah operasional itu yang penting bisa dipahami oleh tim produksi serta si pengisi acara. Itu loh maksudnya. Bukan bisa dipahami oleh pemirsa, bukan, tapi dipahami oleh internal kita. Oke. Itu dulu. Nah, baru selanjutnya kita memahami apa itu yang dimaksud dengan naskah operasional. Jadi naskah operasional itu berfungsi untuk kepentingan produksi secara teknis. Ya, secara teknis, baik itu indoor ataupun outdoor untuk produksi TV non-drama, khususnya yang sistem multi kamera. Jadi lebih kepada petunjuk operasi, bagaimana kita berproduksi, panduan kita, referensi kita pada saat kita melakukan produksi. Nah, salah satu contoh naskah operasional itu adalah rundown. Mungkin kita sering mendengar rundown ya. Oh ya, rundown. Nah, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya rundown itu adalah naskah operasional. Oh, betul. jadi rundown itu merupakan naskah operasional ya? Iya, kenapa operasional? Karena semua tim yang terlibat dalam produksi tersebut maupun si pengisi acara semua akan bereferensi ke situ. Karena di situ di rundown ada yang namanya segmen, terus ada penjelasan materi visual, source-nya diambil dari mana dan di detik keberapa dia muncul, serta ada penjelasan materi audio akan diperdengarkan kepada pemirsa di detik keberapa dan source-nya berada di mana, itu akan dijelaskan semua di rundown. Serta aktivitinya, durasinya, keterangannya. Itu. Oh, itu yang salah satu contoh, ada beberapa lagi nih, tapi ntar dulu. Jadi intinya adalah fungsinya untuk secara teknis ya Pak. Betul. Ketika kita memproduksi sebuah program yang seperti non-drama tadi ya, untuk si kameramen, Betul. untuk si program directornya, Betul. FD-nya, pengisi acara juga harus tahu nih acaranya apa nih urutannya, iya. kayak gini-gini. Jadi kapan saya munculnya nih? terus bahas apa gitu. Oh, berarti betul. fungsinya kayak Salah gitu satunya ya, saat itu. itu. Oke, Iya. kalau misalnya kayak gitu emang sebenarnya banyak macamnya nggak sih kalau naskah rundown. operasional? Rundown-nya gitu. Rundown. Apa sih Iya, naskah paham, saya operasionalnya? ngerti. Apa yang Vanessa maksud saya paham. Jadi gini, mungkin dalam sebuah session televisi kita pernah menjumpai bahwa rundown itu seperti ini loh. Ya, template-nya. Tabelnya kayak gini. Tapi satu waktu kita menjumpai di stasiun televisi lain, bentuknya kayak gini. Nah, begitu TV lain, bentuknya beda lagi. Tapi intinya sama. Intinya adalah mencoba untuk menginformasikan activity, segmen, terus visual, muncul source-nya dari mana, sumber dari mana, di durasi berapa, audio juga kayak gitu, terus keterangan seperti apa. Nah, gitu. Intinya sama, tapi mungkin tabelnya, template itu beda-beda. Oh, berarti gini ya, kan kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa itu kadang suka bingung.
sebenarnya bikin rundown yang bener tuh kayak gimana sih? Apakah semua stasiun televisi itu sama nggak sih bikin rundownnya gitu kan? Boleh apakah jadi beda. harus wajib semua sama kayak begini bikin Ada yang rundown? mungkin ada 5 tabel, ada yang mungkin ada yang 6 Oh, tabel. oke. Ya itu kalau kata sisi nggak masalah, yang penting menginformasikan yang saya katakan tadi di awal ya, ada Oke. segmennya, ada activity-nya, ada audionya di durasi keberapa, terus visual di durasi keberapa, source-nya diambil dari mana, terus ada keterangan-keterangan. Yang penting udah bisa menginformasikan hal tersebut. Tapi satu lagi yang mesti saya ingat, bukan berarti ketika kita mengetahui bahwa oh ini beda-beda, bukan berarti kita mengabaikan format yang diberikan oleh dosen. Mungkin ya kalau dalam level akademik seperti ini, kita harus memperhatikan dosen tuh ngasihnya yang model kayak gimana, itu aja deh yang diikutin. Oh gitu. Jadi referensi dari dosennya Itu aja dulu ya diikutin. Karena kenapa? Karena yang memiliki otoritas penilaian kan dosen. Khawatir takut nantinya dosennya merasa udah saya kasih tahu, Anda malah bikinnya kayak gini, kata-katanya lu malah bikin kayak gini, malah kan kita juga yang kena jelek nilainya, gitu kan. Lebih baik ikutin aja. Bahkan ada satu kampus A, satu kampus B, itu beda-beda, nggak masalah bagi saya. Yang penting ketika dosen menginformasikan seperti apa, udah ikutin aja dulu. Nah nanti kalau umpamanya mau bertanya, silakan berdiskusi oleh dosennya. Oh gitu. Berarti nggak harus satu pakem nih kayak ikutin enggak, stasiun televisi ini X rundownnya gitu, kayak ini harus buatnya seperti ini Yang gitu penting kan. bisa menginformasikan hal-hal tadi aja. Jadi lebih kepada isinya ya. Oh iya, betul. Isinya harus jelas sesuai mau Iya, bentukannya betul. kayak gimana. Betul. Itu balik lagi kepada Individu orang yang masing-masing, masing-masing. iya. Referensinya seperti Betul, apa. iya. Gitu. Jadi teman-teman artinya di sini kita kalau mau buat rundown gitu ya tadi isinya harus jelas, mau Menginformasikan bentuknya mau kayak gimana itu tergantung dari Iya, betul. pembimbing misalnya atau enggak dari stasiun Dosennya. televisinya Betul, atau gitu. mungkin di mana tempat bekerja. Yang Iya, penting tempat menginformasikan bekerja. tadi segmen, audio, visual, keterangan, durasi, activity, gitu. Yang penting itu. Penting itu. Berarti naskah profesional fungsinya seperti itu ya, dari teks untuk kebutuhan teknis, setiap job desk dan pengisi acara, dan bentukannya itu balik lagi kepada masing-masing gitu ya. Itu. Jadi mahasiswa-mahasiswi program studi penyiaran, jadi itulah penjelasan Salah satu mengenai, contoh tuh apa tentang tuh? naskah operasional, Naskah salah satunya operasional. rundown. Tapi ada lagi loh yang Oh, lain. ada lagi Pak? Jadi bukan hanya rundown doang dong? Ada. Apa tuh Pak? Ada yang Sebutin. namanya kamera card. Itu Oh, masuk kategori kamera naskah card. operasional, Oke. berfungsi untuk membimbing kru yang bertugas, khususnya videographer sama PD untuk melakukan proses syuting. Nah, yang Itu membuat kamera kamera card itu videographer atau juru kamera berkolaborasi dengan sutradara TV atau PD-nya. Nah, kamera card itu biasanya digunakan untuk multicam system. Oh. Untuk multicam system. Contoh ya, Oke, kalau oke. umpamanya kita punya dua aja, kita gunain dua kamera. Contoh kita gunain dua kamera terintegrasi dengan multicam. Nah, di kamera satu itu harus bikin kamera card. Oh, harus perlu kamera Harus punya kamera card. Kamera card itu menginformasikan subjek, apa yang diambil, terus shoot size, Oh, framing, size, terus angle, angle, terus moving kameranya. kameranya. Itu diinformasikan semua di Oke. kamera card untuk kamera satu. Oh. Nah, kalau kita seperti contoh tadi dua kamera, itu artinya kamera lu juga bikin juga. Oh gitu, jadi masing-masing punya ya Pak? Oke, jadi dia harus ngambil Ya, apa, gambar betul. apa gitu. Jadi Nanti- tidak bentrok dengan kamera satu lagi, betul. pengambilan gambar sama Iya, gitu kan, nggak mungkin. Betul. Jadi nanti ketika terintegrasi dalam sebuah sistem, nah si PD ini yang boleh jadi dia include sebagai switcherman atau dipandu oleh switcherman, tinggal bisa memilih nih tawaran-tawaran gambar mana yang akan apa namanya di diambil, on air sorot, kan. Iya, ya. betul. Oh gitu juga fungsinya. Itu ya. kamera card. Apa lagi Lalu, Pak ada? yang terakhir, Terakhir naskah apa tuh? operasional itu ada namanya cue card. Cue card. Cue Cue card. card tuh kayak saya kayak gini kali ya? Bisa Oh, jadi kan seperti kan itu. card gitu. Ada cue card dalam bentuk gambar, ada cue card dalam bentuk gerakan atau aba-aba. Aba-aba seperti apa? Contohnya Pak? Aba-aba Coba fungsinya standby 5, 4, 3, 2, 1. Oh, itu kayak gitu. termasuk dalam Itu, cue card? Oke. Kalau gambar contohnya tuh kurang lebih kalau di awal-awal tuh kita sering lihat suatu program diedit terus ada cutting ladder 5, 4, 3, 2, 1. Oh, gambarannya. Oke. Tuh ya, terus ada juga yang modelnya aba-aba. Oke, aba-aba itu apa tuh? Kamera standby, roll, action. Nah, itu aba-aba. Terus cut, nah itu aba-aba. Kalau di multicam kadang-kadang
kamera 3 on. Kamera 3 standby, kamera 3 on, kamera 2 standby, kamera 2 on. Itu ya, seperti itulah. Nah, itu yang dimaksud dengan naskah operasional. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi Iya. ada tambahan baru lagi nih kita nih. Tadinya ternyata saya kira cuma rundown doang nih. Ternyata Iya. ada lagi ya. Iya, ada kamera card, ada cue cue card. card. Ada 3. Nah, tiga cue card itu terdiri ada yang modelnya bar, ada yang aba-aba, ada yang gerakan. Oke. Kayak itu ya. Iya. Gambar, gerakan, aba-aba. Itu cue card. Jadi teman-teman intinya adalah naskah operasional seperti itu dan fungsinya seperti itu dan macam-macamnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk lihat terus video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Vanessa pamit dan Irwanto. Pak Irwanto pamit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.